Hikayat Saijan dan Ikan Todak. Pada suatu ketika, sebermula ada seorang datuk yang sakti mandraguna sedang bertapa di tengah laut. Namanya Datuk Mabrur. Ia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Di antara percikan buih, debur ombak, angin, gelombang, dan badai topan, ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Pulau itu akan menjadi tempat bermukim bagi anak, cucu, dan keturunannya kelak. Hatta ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerangnya. Tanpa beringsut dari tempat duduk maupun membuka mata, Datuk Mabrur menepis dari serangan mendadak itu. Ikan itu terpelanting dan jatuh di kerang. Setelah jatuh ke air, ikan itu menyerang lagi, demikian berulang-ulang. Di sekeliling karang ribuan ikan lain mengepung, memperlihatkan gigi mereka yang panjang, seakan prajurit siap tempur. Pada serangannya yang terakhir, ikan itu terpelanting jatuh persis saat Datuk Mabrur membuka mata. Hai ikan, apa maksudmu mengganggu semediku? Ikan apa kamu? Aku Ikan Todak, Raja Ikan Todak yang menguasai perairan ini. Semedimu membuat lautan bergelora. Kami terusi dan memutuskan untuk menyerangmu. Tapi engkau memang sakti, Datuk Mabrur, aku takluk. Jadi itu rakyatmu? Iya, Datuk. Tapi sebelum menyerangmu tadi, kamu telah bersepakat kalau aku kalah, kami akan menyerah dan mematuhi apapun perintahmu. Baiklah. Apapun perintahmu, kami akan memenuhinya. Datuk ingin istana bawah laut yang terbuat dari emas permata, dilayani ikan duyung dan gurita. Tidak, aku tak punya keinginan pribadi, tapi untuk masa depan anak cucuku nanti. Akan kukerahkan rakyatku, seluruh penghuni lautan dan samudera. Sebelum matahari terbit esok pagi, impianmu akan terwujud. Aku bersumpah. Baiklah, tapi kita harus membuat perjanjian. Sejak sekarang kita harus seizin, seiring sejalan. Serah kata sampai anak cucu kita. Kita harus raya mufakat, bantu-membantu, bahu-membahu, setuju? Setuju, Datuk. Mendengar jawaban itu, Datuk Mabrur tersenyum. Dengan hati-hati dilepaskannya tubuh Raja Ikan Todak dari jepitan karang lalu diusapnya lembut. Ajaib, dalam sekejap darah dan luka di sekujur tubuh Raja Ikan Todak itu mengering. Kulitnya licin kembali seperti semula, seakan tak pernah terluka. Ikan itu menggerak-gerakkan sirip dan ekornya dengan gembira. Dengan lembut dan kasih sayang, Datuk Mabrur mengangkat Raja Ikan Todak itu dan mengembalikannya ke laut. Ribuan ikan yang tadi mengepung kini berenang mengerumuninya, melompat-lompat bersukaria. Sebelum tengah malam, sebelum batas waktu pertapaannya berakhir, Datuk Mabrur dikejutkan oleh suara gemuruh yang datang dari dasar laut. Gemuruh perlahan, tapi pasti gemuruh suara itu terdengar dengan timbulnya sebuah daratan dari dasar laut. Yang lama, permukaan daratan itu kian tampak naik dan terus naik. Lalu seluruh timbul ke permukaan. Di bawah permukaan air, ternyata jutaan ikan dari berbagai jenis mendorongnya dan memunculkan daratan baru dari dasar laut. Datuk Mabrur tercengang di karam pertapaannya. Raja Ikan Todak telah memenuhi sumpah. Tanahnya tampak subur, pulau kecil yang makmur. Datuk Mabrur senang dan gembira impiannya tentang pulau yang akan menjadi tempat tinggal bagi anak cucu dan keturunannya menjadi kenyataan. Tamat.